Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ari Prawoto, mahasiswa dari Prodi PJJ Sistem Informasi dengan nomor NIM 220101010060. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan sebuah materi yakni siklus pendapatan dan pengeluaran dalam sistem informasi akuntansi, konsep dan penerapan praktisnya. Pendahuluan, jadi siklus pendapatan dan pengeluaran merupakan konsep utama dalam sistem informasi akuntansi. Siklus ini mencakup pencatatan transaksi, pengolahan data, dan pelaporan keuangan. Penerapan praktis dari konsep ini sangat penting dalam menjaga keuangan perusahaan atau badan usaha. Lalu pendapatan. Proses pendapatan meliputi penerimaan pembayaran dari penjualan produk atau jasa. Ini bisa juga mencakup dalam hal invoice yang diterima oleh pihak produk atau jasa tersebut, dan langkah-langkahnya meliputi pemesanan, pengiriman, faktur, dan penerimaan pembayaran. Pengelolaan dengan baik akan mengoptimalkan arus kas atau cash flow perusahaan maupun badan usaha tersebut. Lalu kemudian adalah pengeluaran. Pengeluaran melibatkan pembayaran kepada pemasok dan biaya lainnya. Terus ini mencakup permintaan pembelian, penerimaan barang atau jasa, pemeriksaan faktur dan pembayaran kepada pemasok. Pengendalian yang ketat diperlukan untuk mencegah penipuan dan kebocoran keuangan. Jadi penting sekali dalam melakukan pengeluaran ini untuk melakukan pencegahan penipuan agar perusahaan atau badan keuangan tersebut tidak mengalami kerugian. Lalu selanjutnya adalah pencatatan transaksi. Pencatatan transaksi sendiri ini melibatkan penggunaan jurnal umum dan buku besar untuk mencatat setiap transaksi pendapatan dan pengeluaran. Proses ini memastikan akurasi dan kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku. Jadi pencatatan transaksi ini juga penting untuk men-tracking apa saja pengeluaran dan pemasukan yang terjadi di dalam perusahaan tersebut. Lalu selanjutnya adalah pengolahan data. Pengolahan data melibatkan penggunaan sistem informasi akuntansi untuk mengelompokkan, mengklasifikasikan, dan meringkas transaksi keuangan. Dengan teknologi yang tepat, pengolahan data dapat dilakukan secara cepat dan akurat, jadi dapat memangkas waktu yang lebih lama sehingga lebih efisien untuk perusahaan tersebut. Berikutnya adalah pelaporan keuangan. Pelaporan keuangan merupakan tahap terakhir dalam siklus pendapatan dan pengeluaran. Laporan keuangan yang akurat dan terpercaya sangat penting untuk keputusan manajemen dan kepatuhan peraturan perpajakan, khususnya di negara Republik Indonesia ini. Dan berikutnya adalah contoh dari penerapan praktisnya. Penerapan praktis dari siklus pendapatan dan pengeluaran melibatkan penggunaan perangkat lunak akuntansi yang canggih, pelatihan karyawan, dan implementasi prosedur pengendalian intern. Hal ini membantu perusahaan mencapai efisiensi dan transparansi dalam keuangan. Di perangkat lunak yang digunakan dalam mencatat pengeluaran maupun pendapatan juga akan sangat menghemat biaya, menghemat tenaga, dan membuat efisiensi, bahkan dapat menghemat keuangan suatu perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah pengendalian intern. Pengendalian intern yang kuat diperlukan untuk mencegah penipuan, termasuk mencegah kesalahan dan penyalahgunaan aset perusahaan. Proses ini mencakup pemisahan tugas, otorisasi transaksi, dan pemantauan internal yang ketat. Jadi pengendalian intern ini sangat penting sekali untuk
mencegah hal-hal yang tidak diinginkan seperti scammers dan segala macamnya. Lalu adalah keamanan sistem. Keamanan sistem informasi akuntansi sangat penting untuk melindungi data keuangan dari akses yang tidak sah. Penggunaan enkripsi, firewall, dan kebijakan akses yang ketat diperlukan untuk mencegah pelanggaran keamanan. Apabila eh, keamanan ini berbasis eh, cyber security, maka ini juga penting untuk penerapan cyber security untuk mengamankan data dan kas perusahaan. Lalu kemudian adalah kepatuhan perpajakan. Kepatuhan perpajakan ini merupakan salah satu bagian yang penting dari siklus pendapatan dan pengeluaran di dalam materi ini. Karena perusahaan harus memastikan bahwa pemungutan dan pelaporan pajak dilakukan secara tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku khususnya di negara kita. Lalu berikutnya adalah analisis kinerja. Analisis kinerja keuangan merupakan langkah penting setelah siklus pendapatan dan pengeluaran. Melalui analisis ini, manajemen dapat mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan dan membuat keputusan strategis untuk pertumbuhan bisnis ke depannya. Lalu berikutnya adalah manajemen risiko. Manajemen risiko keuangan harus terintegrasi dalam siklus pendapatan dan pengeluaran, identifikasi, evaluasi, dan pengendalian risiko keuangan akan membantu perusahaan menghadapi tantangan eksternal dengan lebih tepat waktu. Lalu berikutnya adalah etika profesional. Etika profesional dalam praktik akuntansi sangat penting untuk memastikan integritas dan kejujuran dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Karyawan diharapkan untuk menjunjung tinggi nilai-nilai etika dalam setiap aspek pekerjaan mereka, sehingga integritas sangat menjadi acuan penting dalam dunia profesional di dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Lalu kesimpulan dari presentasi kali ini adalah siklus pendapatan dan pengeluaran dalam sistem informasi akuntansi merupakan landasan utama dalam pengelolaan keuangan, terutama pengelolaan keuangan perusahaan. Jadi penerapan praktis dan pengendalian yang kuat sangat penting untuk mencapai keberhasilan dan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. Mungkin hanya sekian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan pengucapan kata ataupun kesalahan materi yang saya sampaikan. Intinya penerapan penerapan praktis dari siklus pendapatan dan pengeluaran seperti ini akan lebih baik apabila menggunakan perangkat lunak karena just ini akan sangat menghemat waktu dan efisiensi dalam transparansi keuangan. Ini juga kita flashback lagi kepada materi-materi yang kita dapatkan. Jadi proses pendapatan dan pengeluaran itu penting untuk dicatat dan ditransparentasikan dan harus adanya keamanan sistem atau cyber security dalam melakukan keamanan untuk mencegah pelanggaran keamanan. Terima kasih udah untuk Bapak Ibu dosen sekalian sudah menyaksikan presentasi sederhana kali ini. Mohon maaf apabila
terdapat kesalahan dalam pengucapan dan lain-lain. Saya Arif Prawata pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.